Gak ada pertumbuhan, gak pernah ada perubahan sama sekali. Dan penulis Ibrani mencatat, ditinjau dari segi waktu, seharusnya orang-orang ini sudah bisa jadi pengajar. Oh, saya sering ketemu kayak gini, orang-orang Kristen. Ya, GSJS TP tapi nggak ada. Udah belasan puluhan tahun jadi Kristen, tapi mentalnya mental dicekokin. Ngajarin anak sendiri nggak bisa. Mentalnya mental tahu beres. Titipin aja sama guru sekolah minggu. Cuman seminggu sekali loh sama guru sekolah minggu. Setiap hari sama orang tua. Tapi karena mental kita tidak mau dewasa, kita sulit jadi pengajar. Kita nggak bisa jadi imam di rumah kita. Suami-suami, ditinjau dari sudut waktu, dari segi waktu, seharusnya kita udah bisa. Tapi karena mental kita memilih untuk menjadi kanak-kanak, akhirnya kita selalu harus dicekokin. Susu. Coba, kalau anak-anak kita tiba-tiba nih, udah 7 tahun, minumnya susu terus, dan gak bisa makan yang ada teksturnya, kita kira-kira gimana? Bawa dia ke dokter atau diemin? Pasti bawa ke dokter. Something wrong nih sama pencernaannya. Kita pasti bawa ke dokter. Nah, kalau tubuh jasmani kita bisa peduli seperti itu, seringkali keadaan rohani kita yang kekanak-kanakan kita nggak peduli. Kita nggak peduli. Dan saudara mesti tahu, orang Kristen kalau kekanak-kanakan selalu berisik. Karena anak-anak selalu berisik. Betul? Kebaktian di sini sama kebaktian sekolah minggu, berisikan mana? Sekolah minggu. Coba kalau di sini berisik, ngeri kan lihat saudara? Karena saudara memilih untuk dewasa dan diem dan mau dengerin dan mau nyanyi, makanya saudara duduk di ruangan ini. Anak-anak selalu berisik. Dan sama orang Kristen yang tidak dewasa selalu berisik. Komen-komennya di sosial media, wih, hate speech semuanya. Gak tahu main komen, gak ngerti main komen. Ya, padahal gak ngerti apa-apa. Kemarin baru pilpres, banyak kan orang kekanak-kanakan kelihatan. Gak ngerti apa-apa, komennya kayak dia paling ngerti. Gak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Kekanak-kanakan. Nah, ternyata banyak orang Kristen rohaninya seperti ini. Mentalnya harus dicekokin. Nah, coba lihat ayat yang ke-13. Saya mau bacain buat saudara. Ibrani 5. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Saya ngerti kok Pak kebenaran. Nah, 5 menit kita akan les Inggris for free. Kata kebenaran sebenarnya diambil dari 2 bahasa Inggris, 2 kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama namanya adalah truth. Dan yang kedua namanya adalah righteousness. Diterjemahkan sama ke Alkitab bahasa Indonesia, kebenaran. Makanya saya udah katakan berkali-kali, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross check ke Alkitab bahasa Inggris. Yang mana Pak? New King James. Karena King James itu paling akurat 80% dengan bahasa aslinya. Di cross check baik-baik. Emang kenapa Alkitab bahasa Indonesia? Bukan firman Tuhan yang salah, tapi kita punya masalah sama bahasa Indonesia. Saudara sadar bahasa Indonesia banyak kekurangan? Oh, nggak sadar di sini ya? Di sini sadar? Sadar ya? Bahasa Indonesia tuh banyak kekurangannya. Ya, kita kekurangan kosakata. Bahasa Inggris udah berapa? Kita masih 1. Swine, pig, sama pork. Bahasa Indonesia cuma 1, babi. Inggris sudah 3. Shrimp, prawn, lobster. Bahasa Indonesia cuma 1, udang. Bahasa Indonesia yang menang sama bahasa Inggris cuma 1. Menangnya 3-1 juga. Nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya rice. Ini doang yang kita menang. Yang lain kita kalah. Baru nggak?
Oke, di sini udah mulai ketawa, saya pindah sini. Bahasa Indonesia, saya suka dicela, suka dibully sama teman-teman saya dari Amerika dan Inggris yang belajar bahasa Indonesia. Mereka kalau nyela saya begini, how come your language, ya lagi present tense, kalian bilangnya past tense, how come? Hah? Gimana sih bahasa Indonesia, kalian lagi kerjain sekarang, kalian bilangnya dulu, ya kan? Nggak nyadar juga? Tadi jam 5 ditanya, mau kemana? Jawabnya apa? Gereja dulu, seharusnya gereja sekarang. Mandi dulu, makan dulu, semua yang sekarang kita bilangnya dulu. Makanya ternyata dua kata ini beda jalur, righteousness sama truth. Diterjemahkan cuma satu, kebenaran. Makanya suka bikin orang Indonesia bingung kalau baca Alkitab bahasa Indonesia. Truth, bahasa Indonesianya kebenaran, betul. Righteousness bukan. Righteousness diambil dari bahasa Yunani, namanya adalah dikaio. Bahasa Inggrisnya justified. Ya, bahasa Indonesia yang benar adalah posisi yang tepat. Itu pengertian daripada righteousness. Makanya Matius 6 ayat 33 masih ingat? Carilah dahulu